Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Sumarni, SPD, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk yang kedua, untuk wawancara. Sebelumnya kita sudah wawancara mengenai sebab-sebab masalah yang terjadi di sekolah atau di kelas. Selanjutnya Bu, di wawancara kesempatan yang kali ini, saya ingin menanyakan solusi-solusi dari masalah-masalah yang terjadi di kelas atau sekolah kita berkaitan. Saya mohon bantuan dari Ibu berdasarkan pengalaman Ibu sebagai pakar pendidikan. Baik Bu Sumarni, langsung saja untuk pertanyaan pertama, solusi nih Bu. Sebelumnya kan kita sudah pernah wawancara mengenai sebab dari masalah orang tua kurang peduli terhadap perkembangan belajar siswa. Kali ini yang saya tanyakan solusinya Bu. Solusi dari orang tua kurang peduli terhadap perkembangan belajar siswa. Menurut Ibu? Menurut saya kalau yang pertama kita harus membina hubungan baik dengan orang tua, berkomunikasi tentunya, dengan cara kita bisa mengadakan sosialisasi, Pak Erin. Kita mengadakan sosialisasi dari pihak sekolah kepada orang tua bahwa orang tua itu memang harus peduli terhadap perkembangan belajar anak. Terus kemudian juga yang kedua, jika memang ternyata dari anak itu memang masih kurang kepedulian dari orang tua, walaupun kita sudah melakukan sosialisasi, ada baiknya kita sebagai guru dari pihak sekolah itu melakukan home visit. Kita mencari data-data lain penyebab orang tua ini tidak peduli kurang peduli terhadap perkembangan belajar. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu, pertanyaan nomor 2. Solusi siswa yang belum mampu menyelesaikan soal secara umum baik matematika ataupun yang lain dalam bentuk soal cerita yang panjang. Mungkin bisa digabung juga dengan solusi tadi Bu, siswa belum bisa memahami instruksi dari sebuah bacaan. Di sini untuk yang nomor 2 ini tuh penyelesaian pemahaman matematika ya dalam soal cerita ya, dengan soal-soal yang panjang. Ini dalam numerasi ya. Solusinya adalah kita sebagai guru sebaiknya memberikan bimbingan khusus kepada peserta didik kita yang memang mereka kurang mampu memahami kemampuan dasar matematika. Itu untuk yang numerasi. Sedangkan untuk yang literasi, menurut saya solusi yang tepat bagi kita sebagai guru dan juga untuk sekolah untuk mengangkat minat anak dalam membaca ataupun lebih teliti lagi dalam membaca soal atau instruksi soal itu, ya kita kembali menerapkan pembiasaan yang dimana pembiasaan itu mencakup untuk literasinya ya, misalnya sebelum yang tadi saya contohkan, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, anak-anak membaca bisa saja dengan membaca fiksi ataupun non fiksi, dibatasi berapa waktunya dan dibatasi juga berapa paragraf ataupun berapa halaman. Jadi pembiasa literasi sebelum belajar Bu. Iya betul. Baik Bu, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Ini solusi untuk kasus bullying yang masih terjadi di kelas Bu. Solusinya ya? Iya. Kita sebagai guru memberikan pemantauan yang lebih ketat kepada anak-anak murid kita. Kemudian kalau memang itu terjadi, juga kita melakukan pendidikan selain motivasi kan, pendidikan itu kan untuk mewujudkan karakter anak ya, bisa saja juga secara individual maupun secara kelompok ataupun klasikal gitu. Dan juga kita memberikan pemahaman kepada anak bahwa bullying itu tidak baik, gitu. Bullying itu tidak baik karena akan korban yang terkena kasus bullying itu tidak mudah untuk melupakan, Pak Erin. Iya.
ya itu akan bertahun-tahun baru dia bisa melupakan gitu. Trauma panjang ya Bu? Betul sekali. Baik. Jadi edukasi ya Bu, dan memberikan pemahaman lebih terhadap siswa. Betul. Selanjutnya Ibu, ini solusi untuk siswa yang kurang semangat belajar. Mm. Sebagai pengalaman Ibu yang sudah lama dan juga sebagai para pendidikan, guru penggerak dan sebagainya, kira-kira nih Bu, solusi untuk siswa yang kurang semangat belajar apa? Kita juga kembali lagi kepada kita, ya kembali kepada kita, dimana kita jangan monoton. Jadi kita lebih bervariasi, memberikan pembelajaran dengan berbagai metode, model pembelajaran, strategi pembelajaran. Kemudian kita rancang pembelajaran kita itu yang akhirnya menyenangkan di anak gitu. Dan yang ketiga, jangan dalam pembelajaran itu jangan berpusat kepada guru, jangan teacher center, tapi kita harus student center. Kita harus berpusat kepada peserta didik, dan kita harus juga memahami kemampuan masing-masing individu. Akhirnya merujuk kepada pembelajaran yang berdiferensiasi. Diferensiasi pembelajaran. Baik. Luar biasa. Ini Bu, pertanyaan terakhir Bu. Solusi terbatasnya sarana ini Bu. Tadi kan memang pernah Ibu sampaikan kalau sekolah negeri ya Bu. Uangnya juga harus dari awal karena juga terbatas biaya. Betul. Solusinya apa nih Bu? Solusinya untuk ke pengaduan kita ke pemerintah ya, karena memang sudah terkonsep dana tergantung jumlah murid yang masuk ke sekolah. Itu di awal kita membuat RAKS itu kita harus mencantumkan ya kebutuhan sekolah sarana kita yang memang harus kita penuhi gitu. Itu yang pertama. Baik nanti terwujud atau tidak sampai dengan anggaran akhir tahun itu, nanti itu kan yang penting kita sudah mengajukan. Kemudian itu kerjasama dengan pemerintah. Yang kedua, kita melakukan kerjasama pendekatan dengan orang tua, dengan komite, dengan warga sekitar untuk bermusyawarah agar kita sampaikan tuh kepada mereka, kita musyawarah, kita sampaikan kebutuhan sarana apa yang memang kita butuhkan, ini yang sangat urgent, sangat penting, tetapi dana dari sekolah tidak ada, dari pemerintah tidak ada. Maka itu kita sampaikan kepada mereka agar dapat bisa mewujudkan nanti sarana yang kita butuhkan. Contohnya misalnya kita mendesak banget nih untuk merapikan lapangan gitu kan. Itu kan kita bisa kembalikan kepada forum orang tua dan komite gitu. Sumbangan orang tua dan masyarakat ya Bu? Iya. Baik Bu Sumarni, terima kasih banyak, luar biasa, ini banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat dan akan saya jadikan sebagai bahan literatur wawancara untuk tugas PPG saya. Sekali lagi terima kasih Bu Mari atas waktunya. Mohon maaf Sama-sama Pak mengganggu. Erwin. Sekali lagi saya doakan supaya Ibu selalu sehat, lancar karir ke depannya. Amin. Mohon doanya supaya selalu lulus PPG. Amin. Iya, sukses untuk Pak Amin. Erwin. Terima kasih. Dimudahkan dilancarkan sampai dengan Amin. lulus. Amin. Sehat selalu ya. Amin, sama-sama Bu. Amin, barokah juga Amin, ilmunya. amin. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.